Halo, saya Veronica Desla, psikolog personal growth. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita sebelum mencintai orang lain, kita harus terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Kenapa sih harus begitu? Karena ketika kita mencintai orang lain, arti kita memberi cinta yang kita miliki untuk orang tersebut. Tapi, dari mana sumber cinta itu? Dari mana caranya kita harus memiliki cinta tersebut? Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mencintai diri sendiri. Kamu tidak mungkin mencintai orang lain kalau kamu sendiri itu kekurangan cinta. Jadi kamu sendiri harus penuh dengan cinta. Ibaratnya adalah kamu tidak mungkin menyelamatkan orang lain kalau kamu sendiri tidak ada dalam keadaan yang selamat. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman untuk membangun diri yang penuh dengan cinta. Tapi pertanyaan berikutnya yang kemudian muncul pada saya adalah, apakah memang esensi pentingnya untuk mencintai diri sendiri adalah karena kita perlu mencintai orang lain? Menurut saya bukan. Esensi yang lebih penting adalah karena kita saat ini, detik ini masih diberikan kehidupan. Dan kita punya pilihan untuk menjalani kehidupan tersebut. Apakah kita ingin menjalaninya dengan bahagia, bersyukur, dan juga kita menjalaninya dengan cinta terhadap diri sendiri, atau kita menjalaninya dengan menderita, mengutuk, menyalahkan orang lain, mengkritik diri sendiri berlebihan. Pilihan ada di tangan kita. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama menjalani hidup dengan cinta terhadap diri sendiri. Saya akan memberikan 5 buah tips untuk teman-teman yang saya akan menggunakan perumpamaan dari benda-benda berikut ini. Tips yang pertama adalah benda ini. Ini saya bikin mirip banget sama stetoskop. Jadi stetoskop itu biasa dipakai oleh dokter untuk memeriksa pasien yang datang. Biasanya stetoskop dikenakan kemudian diarahkan kepada tubuh pasien untuk mendengarkan bagaimana yang terjadi di dalam pernafasannya dan lain-lain. Ini mau saya ibaratkan bahwa kamu juga perlu, ketika mencintai diri sendiri, kamu perlu mengenali diri kamu dengan sangat baik. Kamu dengarkan diri kamu cari tahu tentang diri kamu pribadinya seperti apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, apa yang kemudian bisa membuat kamu bahagia dan membuat kamu marah, apa yang sebenarnya kamu impikan di dalam hidup ini, dan apa yang kamu butuhkan. Kamu perlu sangat kenal dengan diri kamu. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua adalah bantal. Kamu tahu kegunaan bantal ini untuk apa? Biasa dipakai untuk dipeluk, bisa juga dipakai untuk bersandar. Jadi maksudnya saya adalah kamu perlu be nice, be kind dengan diri kamu sendiri. Kamu kadang juga perlu memaafkan diri kamu sendiri untuk kesalahan yang tidak kamu maksud demikian. Kamu perlu menjadi sandaran untuk diri kamu sendiri ketika kamu bersedih. Kamu perlu menemani diri kamu perlu menjadi sahabat untuk diri kamu sendiri. Bahkan kamu perlu juga cheer up, memberikan diri kamu tuh kebahagiaan ketika kamu berhasil mencapai sesuatu hal. Tips yang ketiga adalah topi. Topi itu biasa dipakai untuk melindungi diri kamu, kepala kamu kalau lagi panas atau lagi gerimis. Kalau hujan sih memang mesti pakai payung. Tapi poin saya adalah topi artinya kamu harus melindungi diri kamu sendiri. Kamu harus menjaga diri kamu sendiri dari bahaya atau dari hal-hal buruk yang kamu tahu kalau kamu lakukan bakalan terjadi. Hindarilah hal-hal tersebut, kamu lindungi diri kamu sendiri, dan kamu rawat dengan baik. Tips yang keempat adalah plester luka. Kamu biasa menggunakan ini kalau kamu terjatuh dan kamu terluka. Untuk apa sih artinya? Artinya, kamu harus bisa menjadi obat untuk diri kamu. Bisa nggak sih jadi obat? Sebenarnya bukan obatnya sih. Tapi intinya adalah kamu harus, ketika kamu terluka, kamu membantu diri kamu sendiri. Ketika kamu terluka, kamu paham kamu terluka dan kamu mencari obatnya. Terluka itu bisa fisik, terluka itu bisa juga terluka mental, sakit hati. Kamu pahami bahwa kamu sedang terluka. Bukan kamu hindari, bukan kamu juga bohongi diri kamu bahwa kamu nggak kok baik-baik aja gitu. Semakin kamu membohongi diri kamu, semakin besar lukanya akan lebih parah. Maka bantulah diri kamu. Kalau perlu cari bantuan, doronglah diri kamu untuk mencari bantuan. Dari siapapun itu yang kamu rasa memang capable bisa membantu kamu. Oke, tips yang terakhir adalah buku. Kebetulan dapatnya buku self esteem, tapi ini penting untuk diri kamu. Contoh, kenapa sih buku? Buku itu biasa kita buka, kita baca, kita pelajarin. Buku itu menambah kita wawasan pengetahuan, menambah kita ilmu, menambah kita skill, menambah kita membuka
paradigma baru yang mungkin kita nggak tahu tentang dunia luar. Artinya, kamu perlu mengembangkan diri kamu semakin maju. Dari sekarang, lebih baik dari sekarang. Jangan pernah puas untuk berdiam diri. Karena kamu harus tumbuh dan berkembang. Itu adalah bukti bahwa kamu mencintai diri kamu sendiri. Itu tadi semua 5 tips yang saya berikan bagaimana caranya kamu untuk bisa mencintai diri sendiri. Kelima tips ini cukup kamu ingat dengan perumpamaan benda tadi. Jadi saya harap nanti kalau kamu melihat benda-benda ini, kamu ingat bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri. So, let's impact the world.